cinta yang baru, mendiang Sukma juga berpesan agar mantan kekasihnya itu segera menikah. Sudah 3 kali dia bilang dapat impian gitu itu, makanya jauh-jauh nyari satu, udah lama nggak ketemu almarhum, dengar-dengar udah meninggal langsung ke sini sama nyampaikan amanatnya gitu. Entah mimpi sekedar bunga tidur ataupun pesan yang benar-benar harus disampaikan, yang pasti sebelum menerima pesan itu, Beja telah menemukan pengganti mendiang Sukma Ayu dan mengakhiri kesenian. Halo, apa kabar? Di sore hari ini saya Usi hadir kembali bersama Kabar Kabari yang akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabar-kabarkan karena kami Kabar Kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami Kabar Kabari. Syahrul Gunawan dikabarkan akan berhenti sementara waktu dari dunia sinetron. Hal tersebut dilakukan oleh kekasih dari Intan Nuraini ini karena ia ingin berkonsentrasi dalam promo albumnya ke berbagai daerah. Walaupun begitu, tawaran sinetron masih saja mengalir dan rencananya dalam waktu dekat ia akan syuting bareng lagi dengan sang kekasih Intan Nuraini. Cinta Syahrul Gunawan dengan Intan Nuraini bersemi di lokasi syuting. Saat itu kedua-duanya sedang terlibat dalam satu produksi sebuah sinetron. Sejak dua lawan main ini menjadi dua sejoli, Intan dan Syahrul seakan sulit untuk dipisah. Di dunia nyata maupun dalam dunia peran, keduanya selalu disandingkan sebagai sepasang kekasih. Begitupun dalam sinetron terbaru mereka yang rencananya akan segera diproduksi. Kebersamaan Syahrul dan Intan yang seakan sulit untuk dipisahkan sempat menimbulkan desas-desus tidak sedap. Kabarnya pasangan ini akan menolak untuk bermain sinetron jika salah satu di antara mereka tidak dilibatkan. Syahrul dan Intan yang kami temui di sebuah acara membantah kabar tersebut. Menurut mereka, tawaran untuk berperan dalam satu sinetron datang secara kebetulan. Mereka pun menyambutnya dengan gembira. Ada yang memasangkan kita bareng, ya senang aja sih. Ya. Ada kekhawatiran aja gitu, takutnya soalnya nanti kalau misalnya dipasangin lagi ya, kalau misalnya pemirsanya pada seneng sih ya bersyukur, alhamdulillah, akunya juga jadi seneng. Nggak usah meluangkan waktu lagi, tapi di lokasi meluangkan waktu lagi untuk ketemu, tapi di lokasi syuting udah ketemu, enaknya kan gitu kalau syuting bareng. Senang sudah pasti, tidak perlu repot-repot mencari waktu, keduanya bisa memadu kasih dengan leluasa. Tapi di balik kebahagiaan itu, diam-diam Intan menyimpan kekhawatiran. Untuk akunya sendiri juga ya kalau misalnya dipasangkan sama yang lain ya mudah-mudahan bisa lebih berkembang aja gitu. Soalnya kan kalau sama A jadi kayak nggak ada tantangannya katanya. Kembali ke kehidupan nyata, kabar yang beredar kalian akan segera melangsungkan pernikahan begitu Intan lulus kuliah. Benar nggak sih? Iya, sebetulnya sih itu. Dan sambil menunggu aku selesai kuliah ya masing-masing mematangkan diri lah gitu. Karena kan nikah bukan main-main ya. Soalnya ngeri ngelihat teman-teman tiba-tiba udah pada cerai gitu ya. Jadi saya rasa sih ini waktu buat kita untuk lebih saling mengenal. Kita pasrahkan sama yang di atas, sekarang kita jalani untuk menuju ke sana, tapi kita serahkan ke atas. Sorry seems to be the hardest word. Hingga pernikahannya hampir memasuki usia 1 tahun, kerinduan Inneke Koesherawati dan Fahmi Darmawansyah akan kehadiran buah hati belum juga terjawab. Kabar yang beredar, selain berdoa, pasangan ini tengah giat-giatnya melakukan berbagai upaya untuk memperoleh keturunan. Salah satunya dengan rajin melakukan terapi kehamilan. Tidak puas hanya di Indonesia, kabar yang beredar Inneke dan Fahmi sampai berniat melakukan terapi kehamilan di sebuah rumah sakit di Singapura. Inneke yang kami temui di sebuah acara tidak membantah soal rencana kepergiannya ke negeri berlambang singa itu. Sebenarnya ada rencana ke Singapura tapi bukan untuk urusan itu, urusan yang lain, bukan urusan itu. Kalau untuk terapi, saya rasa saya masih mencoba di sini, masih mencoba dokter-dokter sini dulu. Doakan aja ya. Kalau bukan untuk memeriksakan kesehatan, jadi ada rencana apa dong berdua suami pergi ke Singapura? Nggak ada urusan apa-apa sih, urusan lain. Yang pasti bukan urusan untuk terapi.
Beja akhirnya menikah dengan Trinda Herlina pada tanggal 11 Februari kemarin. Pernikahan tersebut lebih cepat dari rencana yang ditentukan, yaitu pada tanggal 3 April mendatang. Entah benar atau tidaknya, mendiang Sukma Ayu telah menyetujui pernikahan mereka yang disampaikan lewat sebuah mimpi ke seorang penggemarnya di kota Palembang. Saat kabar soal rencana pernikahan mereka ramai diberitakan, diam-diam Bejah dan Trinda Herlina telah melangsungkan pernikahan secara siri di rumah salah satu kakak kandung Bejah. Pernikahan mereka itu tentu saja mengejutkan. Karena beberapa waktu yang lalu, Bejah dan Indah yang semula begitu tertutup mengenai rencana bahagia itu sempat bertutur kalau keduanya akan naik pelaminan pada tanggal 3 April nanti. Pernikahan secara agama itu hanya dihadiri oleh pihak keluarga Bejah. Bahkan Asyuraina, ibu kandung Indah, mengaku tidak diberitahu sampai pernikahan itu terlaksana. Di hadapan sejumlah wartawan, Bejah dan Indah menjelaskan alasan hingga pernikahan itu terpaksa dipercepat. Tanggal 3 kali ya. Itu selamatan gitu. Jadi sebenarnya kita tuh udah menikah. Terus karena gue nggak kepengen. Ini kan sebenarnya bisa dibilang kebahagiaan gue sama Indah gitu. Jadi gue nggak kepengen lah semua orang harus tahu. Meski tanpa persiapan matang, Bejah dan Indah mengaku bahagia dengan pernikahan mendadak mereka itu. Bisa dibilang gue udah cinta sama dia, gue udah cocok sama dia. Dan gue pengen banget, gue bahagia. Yang gue sempat mikir apa semua orang gitu pengennya ngeliat gue sedih mulu. Apa semua orang pengen ngeliat gue yang tertunduk. Selain ucapan kebahagiaan, tidak sedikit juga suara sumbang yang meragukan kelanggengan kehidupan rumah tangga Bejah dan Indah yang dibangun secepat kilat itu. Untuk yang satu itu, kami sempat mendatangi Mama Lauren untuk meneropong kehidupan perkawinan Bejah dan Indah. Berikut hasil penuturan Mama Lauren. Saya bukannya menjelekkan orang, tapi apakah enggak terlalu cepat kalau dia sekarang saja udah nikah, istilahnya jenazahnya aja belum hilang dalam pikirannya kita dah semua. Tidak mungkin perkawinan itu bertahan lama yang seperti itu. Ada sesuatu di belakangnya ya. Berdasarkan hasil penerawangan Mama Lauren, sesuatu yang dimulai terlalu cepat akan berakhir cepat pula. Begitu juga dengan kehidupan pernikahan Bejah dan Indah. Kalau kita lihat apakah bukan karena kawin paksa. Jadi kawin celaka lah istilahnya. Jadi kita menunggu saja. Tapi kalau saya melihat nggak langgeng perkawinannya, nggak lama dah. Paling 1 tahun, 2 tahun sudah bubar lagi. Meski telah menyerahkan hidupnya kepada Trinda Herlina, menurut Mama Lauren, Bejah masih sulit melupakan mendiang Sukma Ayu. Hal itukah yang membuat pernikahannya dengan Indah tidak bisa berjalan langgeng? Sebab itu sebagian dari hidup dia ya. Itu kan sejarah, nggak bisa dihapus, nggak bisa dilupakan. Tapi kalau dia sudah menempuh hidup baru, ya sebaiknya jangan terlalu pikir yang negatif lah. Sebanyak mungkin positive thinking aja. Kenangan Bejah dengan mendiang Sukma Ayu memang cukup panjang dan banyak cerita. Kabarnya sebelum melangsungkan pernikahan, Bejah sempat mengunjungi makam mantan kekasihnya itu. Namun Suhatno, juru kunci makam Sukma, membantah pengakuan Bejah itu. Tapi ia punya cerita menarik seputar mendiang Sukma Ayu beberapa saat sebelum Bejah melangsungkan pernikahan. Menurut Suhanto yang sehari-hari bekerja sebagai penjaga kuburan di kawasan Ciomas, beberapa hari sebelum Bejah melangsungkan pernikahan, makam Sukma Ayu didatangi oleh seorang pria asal Palembang. Pria yang pernah ditolong oleh Sukma Ayu saat nyaris mengalami kecelakaan itu mengaku didatangi oleh mendiang Sukma Ayu lewat mimpinya. Menurutnya, Sukma meminta agar ia menyampaikan pesan kepada Bejah. Ada pesanan, cuman kita belum sampai ngobrol aja. Ya mungkin sekarang suruh cari yang lain lagi gitu mungkin. Ya istilahnya dia kan utang budi lah, nyawanya diselamatin sama almarhum. Lewat mimpi, mendiang Sukma Ayu menitipkan pesan agar Bejah melupakan dirinya dan segera mencari pengganti. Jika Bejah telah menemukan cinta yang baru, mendiang Sukma juga berpesan agar mantan kekasihnya itu segera menikah. Sudah 3 kali dia bilang dapat impian gitu makanya jauh-jauh nyari satu. Udah lama nggak ketemu almarhum, dengan udah meninggal langsung ke sini sama nyampaikan amanatnya gitu.
Entah mimpi sekedar bunga tidur ataupun pesan yang benar-benar harus disampaikan, yang pasti sebelum menerima pesan itu, Beja telah menemukan pengganti mendiang Sukma Ayu dan mengakhiri kesenian.